Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pecinta salawat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, karena sampai sekarang kita masih mudah untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidaklah seorang hamba membaca salawat kepada Nabi kecuali karena di hatinya ada cinta kepada Nabi, dan itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Ketika Allah sayang kepada seorang hamba, maka akan Allah tanamkan rasa kasih sayang kepada hamba tersebut, sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta salawat yang dimuliakan oleh Allah, agar kita semakin semangat baca salawat, agar kita semakin semangat dan terus semangat untuk berbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad. Seperti biasa, kita akan sampaikan satu hadis yang mana insya Allah ini akan membuat kita semakin semangat lagi baca salawat, karena kita tidak ingin hari ini 1000 kok esok kurang dari 1000. Kita tidak ingin hari ini bisa 3000 kok besok kita kurang dari 3000. Kita tidak ingin hari ini sudah 5000 sholawat maka besok kurang dari 5000 sholawat. Kita tidak ingin seperti itu. Kita pinginnya setiap hari tidaklah kita melewati satu hari pun kecuali sholawat kita harus tambah, walaupun hanya satu sholawat. Hari ini 3000, besok minimal 3001 sholawat, insya Allah ya. Semoga Allah kasih kemudahan kepada kita semuanya. Warawal Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abdurrahman bin Auf, an Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadaba'tuhu hatta dakhala nakhla. Pada suatu hari aku pernah melihat Rasulullah keluar, kemudian aku mengikutinya sampai Rasulullah masuk ke suatu kebun kurma. Fasajada fa'atala sujud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu tiba-tiba sujud dan melamakan sujudnya. Hatta khiftu aw khashitu an yakuna Allahu qad tawaffahu aw qabadah. Sampai-sampai aku ini takut, aku mengira bahwasanya Nabi itu telah wafat. Allah telah cabut nyawa ruh mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku takut saking lamanya sujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala faji'tu anduru. Kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan, kemudian aku mendatangi Nabi, aku melihat Nabi dari dekat. Farafa'a sallallahu alaihi wasallam ra'sah. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Faqala malaka ya Abdurrahman, apa yang terjadi pada dirimu wahai Abdurrahman? Karena Nabi kaget juga, karena Sayyidina Abdurrahman bin Auf beliau melihat Nabi dengan jarak yang sangat dekat, karena beliau mengira bahwasanya Nabi telah wafat, takut kalau Nabi telah wafat. Akhirnya Nabi bangun dari sujudnya, kemudian beliau mengatakan, malaka ya Abdurrahman, apa yang terjadi pada dirimu wahai Abdurrahman? Qala, berkata siapa Abdurrahman bin Auf, fadagartu dzalika lahu. Kemudian aku jelaskan apa yang tadi sempat terbenak dalam hatiku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, inna Jibril alaihi salam qala li, sesungguhnya Jibril alaihi salam berkata kepadaku, ala yasurruka anna Allah azza wa jalla yaqul, apakah tidak membuatmu bahagia wahai Nabi, apakah tidak membuatmu bahagia wahai Rasul? Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, man shalla alaika shallaitu alaih. Kata Allah kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan ini kepada Nabi Muhammad, man shalla alaika shallaitu alaih wa man sallama alaika sallamtu alaih. Kata Allah kepada malaikat Jibril, dan Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apakah engkau tidak bahagia? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang baca sholawat kepadamu wahai Muhammad, maka aku akan baca sholawat kepadanya, dan barang siapa yang baca salam kepadamu wahai Muhammad, maka aku akan baca salam kepadanya. Ya, wa fi riwayatin fasajadtu lillahi ta'ala syukra. Ya, di riwayat lain, maka aku sujud karena aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pecinta sholawat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana ketika
kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepada ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan bersolawat kepada kita. Ketika kita baca salam kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan baca salam kepada kita. Ini yang membuat Nabi Muhammad sujud lama. Kenapa? Karena rasa terima kasih beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sangat senang, bahagia, sampai sujud syukur, lama sujudnya, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan bersolawat kepadanya. Barang siapa yang baca salam kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan baca salam kepadanya. Saking senangnya Nabi Muhammad, saking bahagianya Nabi Muhammad, saking luar biasa senang dan bahagianya Nabi Muhammad, sampai-sampai Nabi Muhammad sujud syukur, dan dengan sujud yang sangat lama karena rasa terima kasih Nabi Muhammad kepada Allah, karena Allah telah memberikan solawat kepada siapapun yang mau baca solawat kepada Nabi Muhammad. Bayangkan Allah, solawat Allah kepada kita. Kita baca salam kepada Nabi, maka Allah mengucapkan salam kepada kita. Ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka Allah akan baca solawat kepada kita. Ketika kita mengatakan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ya, maka Allah akan baca salam kepada kita. Ketika kita bersolawat, ketika kita bersalam kepada Nabi, Allah bersolawat dan bersalam kepada kita. Alangkah beruntungnya kita. Apa yang kita harapkan melebihi solawatnya Allah kepada kita, melebihi ucapan salam Allah kepada kita. Allah mendoakan, Allah memberikan kesejahteraan kepada kita ketika kita mengatakan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesejahteraan itu kepada kita, keselamatan kepada kita, kedamaian kepada kita, ketenangan kepada kita, kebahagiaan kepada kita, kesejahteraan kepada kita di dunia sampai nanti di akhirat. Allah akan terus berikan kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan kepada siapapun yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita tingkatkan salawat kita, terutama di bulan Sya'ban, bulan salawat kepada Nabi Muhammad, sehingga kita semakin banyak salawat kita, semakin banyak salawat Allah kepada kita, semakin banyak salam kita, semakin banyak salamnya Allah kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.